Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Kali ini saya akan merekomendasikan buku yang berjudul Meronce Kisah Kece dari, Untuk, dan Demi Waktu. Nah, setiap pribadi terbentuk dari kisah yang beragam. Nah, di dalam buku antologi ini memuat 18 kisah dari 18 pribadi yang berbeda. Anda akan menjumpai kisah-kisah yang inspiratif, memotivasi, menggugah, atau penuh haru. Kisah para pribadi luar biasa yang telah tersusun dalam sebuah antologi kisah hidup. Setiap kisah di dalam buku ini dironce secara apik hingga menjadi karya kece dari, untuk, dan demi waktu. Penerbitnya adalah Epigraf Komunikata Prima. Penulisnya adalah Bambang Trim dan kawan-kawan. Ini termasuk saya. Nah, saya akan membacakan daftar isinya. 18 kisah ini, yang pertama adalah Episode Tanpa Negosiasi, Gelora Semangat dari Gunung Kidul, Jendela Pagiku, Nada Indah Sepanjang Lintasan Baja, Nama Pena, Mengumpulkan 1 miliar rupiah dalam 1 bulan, Membangun SDM Indonesia dari Gorontalo, Buah Hati Yang Ku Nanti, Cahda, Saat Terakhir, Risiko Itu Namanya, Anak Surga Kami, Senarai Inspirasi dari Selatan Manokwari, Menyusuri Perjalanan 11 Tahun Membimbing KIR, Jejak Perjalanan Hati, lalu Time is Opportunity, itu saya ya menulis. Kemudian Ketika Tuhan Membantah dengan Indah, Ikuti Rencanaku, Breakdance, BMX, dan buku. Nah, yang pertama adalah Episode Tanpa Negosiasi oleh Filia Dina Anggraini. Selalu menarik untuk mengeksplorasi kisah berlatar belakang dinamika keluarga. Hidup kita yang sementara ini, tetapi terkadang terasa panjang, adalah sebuah rangkaian episode manis diselingi pahit getir. Atau sebaliknya, episode pahit getir diselingi manis. Seperti kisah Ibu Filia ini yang dimulai dari masa kecilnya. Kedudukannya sebagai si bungsu tak menyurutkan sang ayah menempanya menjadi pribadi mandiri. Penggambaran latar belakang masa kecil dan kepribadian Ibu Filia menjadi pengantar kisah keluarganya. Sebuah episode tentang pahit getir yang dihadapi dengan tegar. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua tentang Gelora Semangat dari Gunung Kidul yang ditulis oleh Yovita Siswati. Perjalanan bukan hanya tentang perpindahan fisik saja, namun perjalanan yang sesungguhnya akan mengantar pada kesempatan-kesempatan terbaik dalam hidup. Lalu, Jendela Pagiku yang ditulis oleh Maria Patricia Jasmadi. Seorang Maria Patricia menata rapi tutur kalimatnya sebagai ekspresi diri akan keyakinan makna literasi. Inilah sekelumit kisah perempuan yang hidup di Jakarta dengan penuh berkah. Mengalir rapi kisah hidup dirinya sejak masa kecil hingga kini melalui tulisan Jendela Pagiku. Nama Pena yang ditulis oleh R. Fauzia. Masya Allah, tulisannya mengalir indah, menyentuh seluruh ruang batin pembaca. Penulis bagai mengungkap makna jatuh cinta yang sesungguhnya, menemukan tempat terbaik untuk melabuhkan rasa, menjadi penulis sepanjang masa, mengubah dan menggubah. Yang selanjutnya kisah dari Wahyu Awaludin yang berjudul Mengumpulkan 1 miliar rupiah dalam 1 bulan. Allah tidak menilai hasil melainkan prosesnya. Sebuah kalimat indah yang menggambarkan ketulusan Bapak Wahyu dalam menolong Amar. Perjuangan hebat Pak Wahyu yang mampu menggerakkan hati orang-orang baik. Semua yang berawal dari hati niscaya akan sampai hati. Membangun SDM Indonesia dari Gorontalo oleh Ronald Hutagalung. Untuk menjadi sesuatu yang besar, Anda harus bisa mempertemukan 3P, yaitu passion, purpose, dan profit.
Kalimat pamungkas dari kisah ini, tulisannya amat menarik ini, menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda. Sebagai salah satu trainer motivasi sukses di Indonesia, ternyata Ronald lahir dari rahim seorang guru SD dan ayah yang sehari-hari bekerja sebagai satpam. Perjalanan hidup yang sulit mengantarkan Ronald berhasil memaknai tujuan hidupnya yang tak terperi untuk selalu memberi pada sesama. Kisah selanjutnya adalah yang berjudul Buah Hati Yang Kunanti oleh Duta. Perjuangan selalu memberikan kisah yang manis saat kita menyertakan dia dalam setiap langkah. Tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia, karena dalam perjalanan senantiasa ada perjalanan yang mendewasakan kita. Membaca kisah Mbak Denok, emosi saya bergulung. Betapa besar masalah yang bertubi, hingga akhirnya Fajar menanti kisah yang menginspiratif tentang keteguhan dan kekuatan doa. Selanjutnya adalah kisah dari Milana Nilawardani yang berjudul Cahda. Sebuah kisah hidup yang patut dijadikan cermin kekuatan diri, karena tak banyak yang punya nyali untuk hidup dalam wilayah yang dilingkupi keterbatasan. Terlebih saat seseorang terbiasa dengan segala fasilitas dan kemudahan. Meniti hidup di daerah tertinggal dengan menyandarkan semua harapan hanya kepada Allah adalah keputusan yang berani dan cermin sikap tawakal. Selebihnya menebar manfaat dari apa yang didapat juga merupakan sikap martabat. Ini kisah dari Milana Nilawardani. Selanjutnya kisah dari Lia Susanto yang berjudul Saat Terakhir. Membaca Saat Terakhir sungguh membuat saya menitikkan air mata. Gaya tulisannya ringan dengan bahasa yang mudah membuat saya cepat melahap kisahnya. Tulisan penuh perasaan ini ternyata membuat hati saya berat dan sesak. Saya ikut terhanyut dengan kekhawatiran, ketawakalan, dan semangat pantang menyerah. Menjalankan peran sebagai ibu sendirian tanpa suami mendampinginya saat itu memang tidak mudah, terlebih dengan ujiannya mengancam jiwa sang buah hati. Saya angkat topi dengan ketegaran dan kesabaran yang dimilikinya. Semoga sang buah hati menjadi simpanan amalnya di akhirat. Risiko itu namanya, yang ditulis oleh Putri Cahyaningrum. Kisah hidup Putri Cahyaningrum bukan hanya tentang tekad yang kuat dalam menggapai cita-cita, tetapi juga tentang perjuangan menumbuhkan kepercayaan diri dan sikap tidak berputus asa pada keadaan. Sebagaimana judulnya, dalam cerita ini sang penulis membeberkan keberaniannya dalam menantang risiko tinggal jauh dari keluarga dengan biaya hidup terbatas demi meraih pendidikan. Diceritakan dalam gaya bahasa yang menarik dan akrab, membuat cerita ini dekat dan dengan mudahnya menginspirasi orang-orang yang membacanya, terutama bagi mereka yang masih merasa takut untuk menguji batasan-batasan dalam diri. Selanjutnya adalah kisah menarik dari Foy Aryo yang berjudul Anak Surga Kami. Cerita yang menggugah mengenai cinta yang tulus dan murni, cinta tanpa batas untuk anugerah terindah. Nah, yang ini ditulis oleh Ahmad Dhani, kisah yang berjudul Sanarai Inspirasi dari Selatan Manokwari. Sebuah kisah hidup inspirasi tentang kekuatan tekad dan kegigihan dalam mengubah hidup. Anda akan mendapatkan banyak pelajaran tentang hidup dari kisah ini. Lalu dari Kak Gilang yang berjudul Menyusuri Perjalanan 11 tahun Membimbing Kier. Kerja keras, loyalitas, dan dedikasi merupakan 3 brilian langka di zaman ini. Apalagi menemukannya dalam jiwa insan milenial. Namun harta karun ini ditemukan dalam diri Kak Gilang, pemuda cerdas yang memiliki naluri ngemong meskipun usia masih belia. Hasil cenderung berbanding lurus dengan proses. Muaranya adalah kegelimangan. Selanjutnya kisah dari Diah Kumalasari yang berjudul Jejak Perjalanan Hati. Perjalanan tidaklah semata perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan terindah ialah perjalanan yang meresap hingga ke dalam hati yang sang pejalan. Perjalanan itu akan selalu menghadirkan kisah yang penuh hikmah bagi siapapun yang menyimak kisahnya. Ini dari Diah Kumalasari. Nah, ini adalah kisah saya yang berjudul Time is Opportunity. Membaca kisah hidup ini membuka saya akan perjuangan tokoh-tokoh yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup adalah kesempatan. Hanya orang-orang yang berjiwa tangguh
yang bisa jeli melihat, menangkap, dan memanfaatkan kesempatan yang seringkali terbungkus dalam bentuk masalah atau kesulitan hidup. Kegigihan sang penulis yang juga merupakan pahlawan dunia pendidikan dalam memeluk kesempatan hidup sangat menginspirasi. Ini kisah saya yang berjudul Time is Opportunity. Selanjutnya kisah hidup dari Sri Rahayu yang berjudul Ketika Tuhan Membantah dengan Indah. Membaca tulisan ini mata saya berembun. Hampir saja saya menangis tapi kutahan. Saya seperti diajak menelusuri kenangan penulis tentang indahnya masa lalu. Lalu kenangan-kenangan itu bermunculan begitu saja. Kerja keras ayah, kasih sayang ibu, kakak-kakak yang jahil, dan teman-teman yang menyenangkan. Dunia khas anak kecil yang sederhana dan polos. Semuanya dibalut indah dengan gaya penceritaan yang sederhana. Di akhir, saya melihat foto penulis bersama orang tuanya membuat saya juga merasa rindu dengan ayah ibu. Terima kasih wahai penulis telah mengingatkan saya tentang berharganya sebuah kehidupan. Nah, kisah terakhir di dalam buku ini yang ditulis oleh Bambang Trim yang berjudul Ikuti Rencanaku, Breakdance, BMX, dan Buku. Breakdance, BMX, dan buku ditulis dengan apik dan menarik. Perpindahan dari satu etape ke etape lain ditulis dengan transisi yang halus. Tak heran karena penulisnya adalah Bambang Trimansah, suhu perbukuan yang viral itu. Saya dan teman-teman penulis sangat termotivasi dan terpikat oleh caranya menggiring kami mengikuti rencana pribadi. Sama seperti cara beliau mengikuti rencananya. Satu hal yang menjadi catatan adalah tumbuhnya insting menjadi entrepreneur. Hal yang bagi sebagian orang nampak sulit, tapi baginya justru timbul sejak masa remaja. Wow, luar biasa. Peran orang tua juga terlihat demokratis dan equal, tidak dominan dan pilih kasih. Inilah yang harusnya menjadi rencana tiap-tiap orang tua. Biarkan anak mengikuti rencananya supaya bertemu dengan dunia yang diciptanya. Sebab pendampingan orang tua bukanlah pengorbanan karena setiap pengorbanan disertai rasa sakit. Kisah ini memberi kesan pendampingan orang tua membawa berkah bagi anak. Itulah rencana sejati. Nah, itu adalah 8 kisah dari pribadi yang berbeda. Nah, di dalam buku ini nanti Anda akan menjumpai kisah inspiratif, memotivasi, menggugah, atau penuh haru. Luar biasa bukan ceritanya? Nah, bagi Anda yang berminat, silahkan nanti bisa pesan link atau nomor HP di bawah ini. Penerbitnya oleh Epigraf Komunikata Prima dan penulisnya Bambang Trim dan kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa menambah khasanah perbendaharaan buku kita untuk dibaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.